merupakan salah satu etnis atau suku di Indonesia yang mendiami wilayah Sumatera bagian barat. Etnis ini sangat kita kenal dengan kulinernya, yaitu masakan Padang yang merupakan asli kuliner dari etnis Minang. Kemudian kita juga mengenal pahlawan yang bernama Tuanku Imam Bonjol yang juga berasal dari Sumatera Barat, yang mana beliau juga etnisnya. Serta kita mengenal etnis Minang yang mana penduduknya mayoritas Muslim, dan selain itu mereka juga sangat berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran Islam. Apa yang membuat mereka bisa sangat kuat keislamannya, serta bagaimana proses islamisasi daerah Minang yang semula tidak ada pemeluk Islam di sana, kemudian menjadi salah satu etnis yang Islamnya kuat. Mari kita pelajari bersama-sama. Islam merupakan agama yang diperuntukkan bagi semua umat manusia di muka bumi. Selain itu, Islam juga selalu cocok diaplikasikan di semua tempat dan semua waktu. Atau Islam adalah agama yang sholih di kulli zaman wal makan. Tidak seperti agama sebelum Islam, Kristen misalkan. Agama ini hanya diperuntukkan bagi umat Nabi Isa. Pada zaman Nabi Isa diutus sampai turunnya Nabi Muhammad, serta hanya dipeluk oleh kaum Bani Israel, yaitu kaum yang tinggal di sebelah tenggara Laut Tengah. Sejak pertama kali Islam turun berupa surah Al-Alaq ayat 1-5 sampai presentasi ini dibuat, terbentang waktu sekitar 1400 tahun. Selama waktu itu Islam menyebar di berbagai penjuru bumi, jadi tidak hanya dianut oleh umat manusia di Jazirah Arab saja, melainkan sampai ke Asia, bahkan Asia Tenggara. Sejarah mencatat pada abad 15-16 merupakan masa di mana penyebaran Islam sangat gencar dilakukan. Salah satu daerah di Nusantara yang menjadi wilayah penyebaran Islam adalah daerah Minangkabau yang sekarang terletak di Sumatera Barat. Penduduk daerah ini sekarang dikenal oleh masyarakat luas sebagai penganut Islam yang kuat. Selain karena ajaran Islam sudah mendarah daging dalam mayoritas penduduknya, Islam juga menjelma menjadi bagian dari kebudayaan mereka. Banyak aspek-aspek kehidupan masyarakat Minangkabau yang syarat akan pengaruh ajaran Islam. Tentu kuatnya pengaruh Islam dalam kebudayaan Minangkabau tidak terjadi begitu saja. Terdapat proses panjang bagaimana penduduk yang awalnya tidak mengenal Islam kemudian mayoritas pemeluk Islam. Maka dari itu, pembahasan mengenai bagaimana proses islamisasi di daerah Minangkabau, apa saja pengaruh Islam dalam kebudayaan Minangkabau, serta seberapa kuat pengaruh Islam terhadap budaya Minangkabau menjadi hal yang menarik untuk dipelajari. Pertama, kita akan mempelajari letak geografisnya dulu. Letak geografis Minangkabau, dalam hal ini Provinsi Sumatera Barat, terletak pada 0,45 derajat lintang utara sampai 30,36 derajat lintang selatan dan 98,36 derajat bujur barat sampai 101,53 bujur timur. Daerah ini dilewati garis khatulistiwa, tepatnya di Kota Bonjol, Kabupaten Pasaman. Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 8 kabupaten dan 6 kota madya. Sumatera Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara di sebelah utara, berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu di sebelah selatan, kemudian berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi di sebelah barat, serta berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah timur. Namun dalam pandangan budaya masyarakat Minangkabau, secara kultural mereka tidak mengenal batas-batas geografis wilayah. Akan tetapi, batas
batas-batas tersebut mereka kenal, seperti yang tertuang dalam pidato adat mereka. Dalam pidato adat itu disebutkan bahwa wilayah Minangkabau adalah mulai dari pantai barat Sumatera Barat sekarang sampai daerah Pasaman Timur seperti Arbangis, Ampalu, Sabu Dadap, dan Simpang Tonang. Kemudian di sebelah utara adalah daerah Rawas atau Pasaman Timur yang berbatasan dengan Muara Sipomi, Tapanuli Selatan, maksudnya Sumatera Utara, dan daerah sekitar Gunung Mas dan Gunung Saihan yang berbatasan dengan Asia, Pangandaran, Riau, dan daerah di sekitar Bangkinang, Kabupaten Kampar atau Riau, dan daerah pesisir sebelah timur Pulau Sumatera yang akhirnya berbalik ke hulu waktu pasang naik. Dalam tamu adat Minang dijelaskan bahwa alam Minangkabau terdiri dari dua wilayah utama, yaitu kawasan Luhek Nantigu, Luhek yang tiga, dan Rantau. Luhek Nantigu terdiri dari Luhek Tanah Datar, Luhek Agam, dan Luhek Limah Puluh yang terletak di pedalaman. Sedangkan Rantau adalah kawasan pinggiran, daerah yang berbatasan dengan kawasan pusat tersebut. Ketiga luhek ini terletak di dataran tinggi yang membentang antara Bukit Barisan membujur dari utara ke selatan Pulau Sumatera. Para ahli sejarah sampai saat ini belum mempunyai kesepakatan mengenai waktu yang tepat kapan masuknya Islam ke Minangkabau. Ini karena belum ditemukannya bukti-bukti sejarah tertulis di Minangkabau. Peninggalan sejarah berupa bangunan seperti masjid, batu nisan, dan lainnya tidak dapat memberikan kepastian. Beberapa sumber yang dapat dipercaya dan lebih memberikan kepastian terutama berasal dari luar Minangkabau. Berdasarkan berita dari Cina, Hamka mengatakan bahwa pada abad 7 Masehi sudah didapati suatu kelompok masyarakat Arab di Minangkabau. Ini berarti bahwa 42 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, orang Arab sudah mempunyai perkampungan di Minangkabau. Pendapat ini juga disepakati oleh M.D. Mansur yang mengatakan bahwa pada abad ke-7 Islam sudah dikenal di Minangkabau sebelah timur. Selain M.D. Mansur, sejarawan lain yang mengatakan demikian adalah Burhanuddin Daya yang setuju dengan kedua pendapat itu. Berbeda dengan dua pendapat tadi, Ismail Yakub memperkirakan agama Islam masuk ke Minangkabau melalui jalur Kerajaan Malaka. Islam masuk dari daerah Kampar dan Indragiri, kemudian masuk ke daerah pedalaman Minangkabau. Menurut catatan Ibnu Battuta yang singgah di Pasai pada awal abad ke-14, dia mengatakan bahwa Raja Al-Malik Az-Zahir adalah raja yang aktif menyebarkan Islam ke Minangkabau. Mereka diduga beraliran Syiah feodal dan bangsawan. Diperkirakan pula raja yang pertama diislamkan di Minangkabau adalah Raja Sumber Kudus yang kemudian disebut Raja Ibadat. Ada juga yang berpendapat bahwa orang Minangkabau adalah pelaku aktif penyebaran Islam di sana. Mereka menghiliri Sungai Kampar dan Sungai Siak dan kemudian berlari menuju Malaka. Di Malaka lah mereka kemudian memeluk Islam karena tertarik dengan ajaran dan pola hidup orang Islam yang mereka temui. Sepulang di Minangkabau, mereka membawa dan memperkenalkan agama baru itu kepada kerabat-kerabatnya di kampung halaman. Dari pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa agama Islam pertama kali masuk ke Minangkabau pada akhir abad ke-7. Kemudian lama-kelamaan berkembang ke pelosok. Dalam tahap awal Islam dan penduduk kepercayaan lama baik animisme, dinamisme, itu Buddha termasuk kebiasaan-kebiasaan lama masih berpengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat. Itu sebabnya pada abad ke-8 lahir gerakan pemulihan Islam yang dilakukan oleh kaum Badri yang diinisiasi oleh Tuanku Tambusari. Akhirnya dapat dikatakan bahwa seluruh orang Minangkabau menganut agama Islam. Umar Yunus bahkan mengatakan bahwa kalau ada orang Minangkabau yang tidak menganut agama Islam, maka itu adalah suatu keganjilan yang amat mengherankan. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minang, peraturan adat haruslah merupakan manifestasi perencanaan agama. Ada sebutan agamo mangato yang artinya adat memakai, adat menyatakan, dan
adat menerapkan adat jahiliyah didefinisikan sebagai adat yang terlarang. Adai nan sabana adai, adat sebagai pelaksana bagi ketentuan-ketentuan agama. Maka muncul pula perumusan baru tentang keterkaitan agama dengan adat, yaitu pepatah yang berbunyi adat basan syarak basan di adat, yang artinya adat dan agama saling bersandar dan saling melengkapi. Perkembangannya kemudian melahirkan pepatah adat yang baru, yaitu syarak mangato adat, yang artinya bahwa adat dan agama berjalan seiring. Kemudian lahir pula pepatah lain, syarak bertelanjang adat bersamping. Maksudnya adalah ajaran Islam tegas dan terang dalam penyampaiannya. Akan tetapi setelah ia menjadi adat, maka dia telah prosedurnya dengan sebaik-baiknya. Pada waktu Perang Padri, kaum adat mengalami kekalahan dan menyadari kesalahannya, yaitu diadu domba oleh Belanda. Terjadilah kesepakatan antara kaum agama atau kaum Padri dengan pemuka adat yang terkenal dengan sebutan Sumpah Sati Bagi Marapalan, yang berbunyi adat Basandi Syarak Syarak Basandi tidak berlaku. Semenjak itu, sistem adat itu sesuai dengan ajaran Islam. Pembaruan dan perubahan tersebut tidaklah bertentangan dengan prinsip adat Minangkabau, yaitu alam takambang jadi guru. Sebab adat Minangkabau itu terbuka terhadap perubahan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasarnya. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa semenjak abad ke-7 Masehi sudah terdapat pemeluk Islam di Minangkabau. Akan tetapi Islam belum dipeluk oleh mayoritas penduduk. Baru pada abad ke-13 Masehi agama Islam mulai dianut secara masif oleh penduduk Minangkabau. Ini merupakan salah satu dampak dari penyebaran Islam yang diupayakan oleh penguasa Kesultanan Samudra Pasai pada waktu itu. Islam di daerah Minangkabau dalam perjalanannya sering terjadi proses akulturasi bahkan asimilasi. Pada awal-awal penyebaran Islam di sana, sering terjadi konflik horizontal yang dipicu oleh isu agama dan budaya. Namun lama-kelamaan ajaran agama Islam dapat diterima oleh penduduk setempat. Bahkan dalam perjalanannya, agama Islam dianggap lebih tinggi derajatnya daripada budaya mereka sendiri. Seperti yang tertuang dalam prinsip mereka, yaitu